Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron innalhamdalillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arum Gatiningsih MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas rendah, serta kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas rendah. Penilaian proses dan hasil belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, evaluasi pembelajaran. Evaluasi atau penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pemakaian data atau informasi untuk menentukan kualitas sesuatu yang terkandung dalam data tersebut. Yang kedua, penilaian proses. Penilaian proses adalah penilaian yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Format penilaian proses terdiri atas keaktifan, kerjasama, dan kedisiplinan. Yang ketiga, penilaian hasil. Penilaian hasil adalah penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, teknik dan bentuk penilaian bahasa Indonesia. Secara garis besar, teknik dan bentuk penilaian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, tes. Tes digunakan utamanya untuk memperoleh data, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Tes tertulis juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes esai. Tes tertulis digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif, pengetahuan secara komprehensif, dan fakta penggunaannya. Berdasarkan jumlah individu yang dites, ada dua, yaitu tes individual dan tes kelompok. Berdasarkan jawaban yang dikehendaki yang diberikan peserta didik, ada dua, yaitu tes perbuatan dan tes verbal. Berdasarkan penyusunannya, ada dua, yaitu tes buatan guru dan tes standar. Alat penilaian tes. Yang pertama, tes menyimak. Tes menyimak bertujuan untuk menilai kemampuan siswa dalam memahami isi makna. Kedua, tes berbicara. Tes berbicara dimaksudkan untuk mengukur kemampuan berbahasa lisan anak dalam mengucapkan bunyi bahasa, menyampaikan ide, pikiran, atau perasaan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Ketiga, tes membaca. Tes membaca di kelas awal dimaksudkan untuk menilai kemampuan siswa mengenal, merangkai huruf, membacanya menjadi satuan yang bermakna, serta memahami maksudnya. Yang keempat, tes menulis. Tes menulis menyalin kalimat atau wacana pendek, menyusun kata-kata, kalimat, acak menjadi kalimat atau wacana, membuat cerita gambar, membuat gambar dan ceritanya. Baiklah, selanjutnya yang kedua yakni alat penilaian non-tes. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan yaitu pengumpulan informasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat perilaku siswa. Yang kedua, konferensi atau wawancara, yaitu pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang tersusun secara sistematis kepada siswa secara individual dan mencatatnya. Yang ketiga, tugas, yakni penilaian kemajuan dan hasil belajar siswa melalui pengajaran suatu tugas atau proyek tertentu secara individual atau kelompok. Dan yang keempat, portofolio, yakni kumpulan dari hasil pekerjaan. Dalam penilaian ini, istilah portofolio diartikan sebagai pengumpulan informasi mengenai perkembangan dan kemajuan, tanggapan, serta sikap siswa melalui kumpulan hasil kerja siswa. D. Non-tes. Alat non-tes kadang ada yang menggunakan pengukuran, tetapi juga tidak ada yang menggunakannya. Sebagai contoh, observasi, wawancara, bentuk laporan, teknik audio visual, dan teknik sosiometri. Yang pertama, alat penilaian non-tes. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Yang kedua, penilaian portofolio. Penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, penilaian kinerja. Penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Dapat dilihat pada tabel menjelaskan teknik dan bentuk penilaian secara ringkas.
Penilaian dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Non-tes dibagi menjadi 5, yaitu portofolio, produk, kinerja, tugas, proyek. Sedangkan yang tes dibagi menjadi 3, tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Tes tertulis dibagi lagi menjadi 2, yaitu tes tertulis, esai yang berisi uraian terbatas, uraian bebas, dan tes tertulis objektif yang berisikan menjodohkan pilihan ganda dan salah benar.